Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang pribadi untuk membayar kegiatan pembekalan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Hal itu disampaikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Qadir Karding. Pembekalan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo itu meninggalkan kesan positif bagi para menteri dan wakil menteri. Bahkan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan retreat tersebut memperjelas orientasi pemerintah Prabowo, Subianto Gibran, Raka Buming Raka. Prabowo disebut telah menyiapkan kegiatan retreat tersebut 1 bulan sebelum dilantik sebagai Presiden ke-8 RI atau pada saat ia masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Secara teknis, waktu persiapan itu beliau tidak menggunakan biaya Kemenhan. Karena bukan untuk kegiatan Kemenhan, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan, biaya retreat di Akmil juga tidak mungkin dibiayai Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek, lantaran Prabowo belum jadi presiden ketika persiapan retreat. Banyak harapan masyarakat mengenai langkah awal Presiden Prabowo dalam membentuk pemerintahannya. Dari kegiatan retreat ini, diharapkan muncul keputusan strategis yang dapat diimplementasikan segera. Selain itu, diharapkan pula bahwa kegiatan ini dapat menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif serta meningkatkan moral para pejabat dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya, semoga janji kampanyenya terwujud. Mari kita simak salah satu janji kampanye beliau. Saya katakan kepada Duta Besar Jepang, saya katakan Indonesia mau seperti Anda. Kita tidak mau hanya beli barang-barang bagus dari negara Anda. Kami mau membuat barang-barang bagus itu di Indonesia oleh anak Indonesia dengan gaji yang baik. Kita sekarang sudah bisa buat mobil di Indonesia. Belum banyak, belum begitu bagus, tapi kita sudah mulai. Kita sudah bikin motor listrik di Indonesia. Menjadi negara produsen bahan-bahan modern, bukan produsen bahan mentah. Kita mau Indonesia bikin dan punya mobil buatan Indonesia. Salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024 adalah menciptakan kendaraan nasional yang diproduksi di dalam negeri oleh putra-putri bangsa sendiri. Janji ini merujuk pada cita-cita untuk memajukan industri otomotif Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan impor. Salah satu wujud nyata dari visi ini adalah kehadiran Maung Garuda, kendaraan yang dirancang dan diproduksi oleh anak bangsa. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Presiden Prabowo berkomitmen untuk mendukung industri otomotif lokal. Hal ini bukan hanya sekadar ambisi semata, tetapi merupakan bagian dari strategi untuk menggerakkan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan teknologi, dan peningkatan daya saing produk lokal. Dengan memproduksi mobil nasional, diharapkan terjadi penguatan dalam rantai pasok industri dan pengembangan keterampilan di sektor otomotif. Maung Garuda menjadi simbol dari janji tersebut. Kendaraan ini dihadirkan sebagai mobil yang dirancang dengan kualitas dan desain yang kompetitif. Proyek ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari desain, teknik, hingga produksi, dengan melibatkan berbagai ahli dan insinyur lokal. Keberadaan Maung Garuda tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga sebagai pembuktian
bahwa Indonesia mampu menghasilkan kendaraan yang khas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penciptaan mobil nasional seperti Maung Garuda diharapkan akan memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia. Beberapa manfaat yang diharapkan antara lain: 1. Penciptaan lapangan kerja. Proyek ini dapat membuka banyak peluang kerja baru bagi masyarakat lokal dalam berbagai sektor, mulai dari produksi hingga pemasaran. 2. Transfer teknologi. Melalui pengembangan produk otomotif lokal, akan terjadi transfer pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pengembangan industri lainnya. 3. Dukungan terhadap produk lokal. Dengan memiliki produk mobil nasional, masyarakat diharapkan lebih bangga untuk menggunakan produk dalam negeri yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Keempat, kemandirian energi dan sumber daya. Kendaraan nasional berpotensi untuk diterapkan dengan teknologi ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi emisi karbon serta mendukung keberlanjutan. Janji kampanye Prabowo untuk mewujudkan kendaraan mobil nasional yang didukung oleh inovasi lokal seperti Maung Garuda adalah langkah progresif untuk membawa Indonesia menuju kemandirian otomotif. Ini bukan hanya soal menghasilkan produk, tetapi juga tentang menanamkan semangat nasionalisme dan kebanggaan akan karya anak bangsa. Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, harapan untuk melihat mobil nasional menjadi kenyataan semakin dekat, menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai produsen otomotif yang diakui. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ, dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BB Auto. Bung Bas sign out, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.